Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Dwi Juliska, NIM 21011251175. Mata kuliah Perilaku Organisasi kelas C. Di sini saya akan menjawab soal-soal demi memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, untuk soal yang pertama adalah apa yang Anda pahami tentang perilaku organisasi. Baik, saya akan menjawabnya. Perilaku organisasi itu adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi. Mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Jadi tujuan mempelajari perilaku organisasi ini yang pertama agar bisa memahami serta menjelaskan berbagai kejadian yang terjadi dalam organisasi. Lalu agar bisa meramal dan menjelaskan kejadian yang terjadi dalam organisasi itu. Nah, lalu mempelajari perilaku organisasi guna mengendalikan perilaku dalam organisasi tersebut. Nah, untuk soal yang kedua, yakni dalam teorinya selain berdampak negatif, ternyata konflik juga berdampak positif. Menurut Anda, apa dampak positif dari konflik? Bagaimana peran pemimpin menjadikan konflik berdampak positif dalam sebuah organisasi? Nah, jadi sebagai pembelajaran dalam menyusun sebuah kebijakan untuk mencegah dan menyelesaikannya, dengan demikian kedepannya dapat minimalisir kerugian yang akan ditimbulkan. Nah, jadi salah satu peran pemimpin ini dalam organisasi adalah mampu mengendalikan konflik, baik konflik yang kecil maupun konflik yang besar. Hal ini sejalan dengan pendapat Sobri 2014 bahwa konflik tidak bisa dihindari sebab konflik ada di mana-mana. Jadi jika dalam suatu organisasi itu timbul suatu konflik, maka manajemenlah yang dapat memadamkan konflik. Seorang leader atau manajer dituntut bertindak baik secara administrasi maupun manajemen. Bagaimana seorang leader atau manajer bertindak secara administrasi bisa dilihat dari caranya mengatur dan menjalankan penyelenggaraan apa yang dikehendaki suatu organisasi. Sedangkan tindakan manajemen dapat dilihat dari bagaimana cara seseorang pemimpin dalam mengendalikan, mengarahkan, dan memanfaatkan segala faktor dan sumber daya, baik itu manusia, bahan, peralatan, dan lain-lain, yang berdasarkan perencanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan atau mencapai suatu tujuan. Hal ini memang bukan tugas yang mudah ya. Dari sini orang akan melihat bahkan dapat menilai peranan seorang pemimpin, khususnya pemimpin hierarki yang berperan sebagai wasit atau pemutus pertentangan dalam organisasi secara efektif. Nah, jadi itulah tadi soal-soal yang telah saya jawab pertanyaannya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.